Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua penyertaan-Mu, untuk semua karya-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Allah Roh Kudus akan mengartikan lebih dalam lagi supaya firman-Mu boleh menjadi pelita yang menerangi perjalanan kehidupan kami. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah saya hari ini didasarkan pada Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Sekali lagi khotbah saya didasarkan pada Mazmur 90 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, Mazmur 90 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan terlebih lagi melakukan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang baru saja kita baca ditulis oleh seorang abdi Tuhan, ditulis oleh seorang hamba Tuhan, ditulis oleh seseorang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin umat kepunyaannya, yaitu bangsa Israel, dalam sebuah perjalanan pulang dari tanah perbudakan yaitu Mesir menuju ke tempat yang telah dijanjikan yang disebut sebagai tanah yang penuh susu dan madu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah perjalanan yang sangat panjang dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sebuah perjalanan yang melelahkan, sebuah perjalanan yang membuat banyak orang yang kecewa dengan Tuhan dalam perjalanan itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan itu banyak tantangan. Mereka harus menyeberangi lautan, harus berjalan di atas padang gurun. Mereka sewaktu-waktu harus merasakan kelaparan dan juga sewaktu-waktu harus merasakan kehausan. Itulah yang membuat bangsa yang dipimpin oleh Nabi Musa ini, bangsa Israel, menggerutu kepada Musa. Mereka benar-benar menunjukkan kemarahan mereka kepada Musa. Bahkan mereka meminta kalau sekiranya Musa bisa mengembalikan mereka di tempat perbudakan di tanah Mesir. Mereka bilang kalau di sana kita tidak kelaparan, masih bisa makan dan minum. Tapi di sini kenapa kita harus kelaparan? Kenapa kita harus kehausan? Kenapa kita harus menjalani sebuah perjalanan yang sangat berat, yang penuh lika dan liku di dalam menjalani perjalanan pulang menuju kepada tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Firman ini ditulis oleh Musa sebagai sebuah koreksi kepada setiap orang, sebagai sebuah koreksi kepada umat Tuhan dalam perjalanan mereka. Musa menuliskan dengan kalimat yang sungguh luar biasa. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Bapak Ibu, Musa hendak mengajarkan kepada kita bahwa dalam perjalanan ini bukan cuma penderitaan saja yang dialami. Dalam perjalanan ini bukan kesusahan saja yang dialami. Dalam perjalanan ini bukan sekedar kelelahan saja yang dialami. Kenapa? Karena Tuhan benar-benar menunjukkan penyertaan-Nya kepada bangsa Israel. Ketika mereka lapar, Tuhan menyediakan burung puyuh. Ketika mereka lapar, Tuhan menyediakan mana. Ketika mereka haus, Tuhan menyediakan air di padang gurun. Ketika mereka kepanasan, Tuhan menyediakan tiang awan. Ketika mereka kegelapan di malam hari, Tuhan menyediakan tiang api. Artinya Musa bilang begini, jangan cuma lihat susahnya jadi anak Tuhan. Jangan cuma lihat penderitanya sebagai anak Tuhan. Tapi lihatlah bahwa karya-karya Allah yang besar, yang sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Karya-karya Allah yang sungguh nyata, mujizat-mujizat Allah yang sungguh nyata dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Itulah sebabnya Musa memohon kepada Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Ajar kami Tuhan untuk melihat bukan sekedar kesusahan, tapi kami melihat bahwa Allah turut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, Musa hendak menunjukkan bahwa realita dalam perjalanan kehidupan itu bukan hanya enaknya saja, tapi ada susahnya, ada senangnya, ada bahagianya, ada juga
penderitaannya, ada juga rasa sakitnya. Itu realitas Bapak Ibu. Dalam perjalanan kehidupan kita pun sebagai orang percaya tanpa terkecuali, entah itu Anda kaya atau miskin, entah itu engkau tua atau muda, bahwa realitas dalam perjalanan kehidupan ini kan tidak mulus-mulus saja, tidak enak-enak saja. Kadang-kala kita harus merasakan susah, kadang-kala kita harus merasakan senang, kadang-kala kita harus merasakan sakit, kadang-kala kita harus merasakan sehat. Dan begitulah keadaan dalam kehidupan setiap orang, itu silih berganti. Itu sebuah realitas. Musa mengajarkan kepada kita sebuah realitas. Jangan kita terima realitas yang enak saja, sedangkan realitas yang susah kita mau menolak kepada Tuhan, kita memberontak kepada Tuhan. Kita mau bilang kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak baik dalam kehidupan saya. Kita mau bilang kepada Tuhan bahwa jauh lebih baik kalau saya di tempat perbudakan daripada saya harus berada di perjalanan yang cukup melelahkan ini. Begitulah sebenarnya pesan dari Musa yang disampaikan kepada bangsa Israel. Karena itu Bapak Ibu, saya tidak tahu situasi kita hari ini, keadaan kita hari ini. Mungkin saja saya mau menggambarkan kepada Bapak Ibu bahwa keadaan yang kita hadapi ke depan bukan keadaan yang enak. Akan banyak situasi yang susah yang kita hadapi. Beberapa waktu lalu pemerintah menaikkan bahan bakar minyak. Dampaknya sungguh luar biasa. Berdampak pada daya beli masyarakat yang lemah. Berdampak kepada meningkatnya biaya hidup. Berdampak pada banyak hal yang sesungguhnya membuat perjalanan kehidupan kita ke depan cukup berat. Hari ini saya mau katakan kepada kita, mari kita menghitung hari-hari kita, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Bahwa di tengah penderitaan, di tengah kesukaran Tuhan hadir, di tengah perjuangan Tuhan hadir, di tengah kelelahan Tuhan hadir. Dan yang perlu kita ingat, Dia tidak sekadar hadir dalam kehidupan kita, tetapi Dia hadir dan berkarya, hadir dan berbuat. Kita belajar kepada bangsa Israel. Dalam sebuah perjalanan yang cukup melelahkan, Tuhan selalu hadir dalam hidup mereka. Ketika mereka hendak menyeberang Laut Kolsom atau Laut Merah, Tuhan membelah laut untuk mereka. Ketika mereka kepanasan di padang gurun, Tuhan memberi tiang awan kepada mereka. Ketika mereka kegelapan di malam hari, Tuhan memberi tiang api kepada mereka. Ketika mereka kelaparan, Tuhan memberi mana dan burung puyuh kepada mereka. Ketika mereka kelaparan di tengah padang gurun yang tidak memungkinkan mereka dapat air, Tuhan bisa mengeluarkan air dari tebing batu. Artinya bahwa sesulit-sulitnya hidup ini, semenderita-menderitanya hidup ini, seberat-beratnya hidup ini, ada tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa yang selalu bersama dengan kita. Ada tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa yang hadir dalam kehidupan kita. Ada pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Musa bilang begini, ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bukan seberapa besar persoalanmu, bukan seberapa besar penderitaanmu, tapi lihatlah bahwa seberapa dahsyatnya tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa itu hadir dalam kehidupanmu dan memberikan kelegaan, memberikan kelepasan, memberkati engkau, memberikan kepada engkau pertolongan tepat pada waktunya pada saat engkau menjalani kehidupanmu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita semua, selamat menjalani kehidupanmu. Ingatlah, tangan Tuhan selalu bersama dengan engkau. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami bersyukur Engkau telah mengajarkan firman-Mu kepada kami. Kami berdoa, biarlah pemberitaan firman hari ini tertanam dalam hati kami, supaya kami boleh menjadikan firman-Mu sebagai suluh yang menerangi perjalanan kehidupan kami, supaya kami boleh menjadikan firman-Mu kekuatan dalam menjalani setiap situasi yang kami alami, supaya kami menjadikan firman-Mu sebagai sebuah kedahsyatan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Engkau berkati Bapak Ibu Gembala dalam segala hal, dalam segala usaha pekerjaan mereka. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal turun atas kehidupan Bapak Ibu Gembala. Kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Ibu Gembala, berkati mereka dengan melimpah, berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka, dan kami juga berdoa untuk setiap pengurus GBP Taman Federasi. Tuhan memberkati berlimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati kehidupan kami, anggota jemaat kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau lah yang akan menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara hidup mereka. Dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.